Kita sekarang bagaimana? Selesai salat subuh dilaksanakan, Rasulullah langsung berdiri. Ketika beliau berdiri berkata, adakah Sya'ban di belakang? Tidak ada yang jawab. Kemudian Rasul berkata lagi, adakah Sya'ban di belakang? Juga tidak ada yang jawab. Yang ketiga Rasul berkata, adakah yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Rasul berkata, adakah yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kita kalau sering-sering berjamaah, imam benar kita. Imam lihat ke belakang, siapa yang sering berjamaah. Yang tak pernah datang berjamaah juga imam benar sama kita. Yang datang pura-pura imam benar juga. Ini pas mau nikahin anak itu datang ke masjid. Daripada nggak datang. Ini pas kebetulan mau pestain anak, pura-pura dekat sama imam. Namun yang paling menyedihkan begitu dia sudah mulai ke masjid dekat dengan Pak Imam, walaupun tujuannya mau pestain anak, ada yang ngejek di luar. Awas, runtuh masjid nanti. Mimpi apa? Ada yang mengejek. Walaupun niat kita bukan karena Allah salat berjamaah, niatnya supaya kita bisa dekat dengan imam, nanti imam bisa membantu kita di saat acara. Tidak masalah. Walaupun niat seperti itu, lama-lama niat bakal berubah, orangnya pun tidak datang lagi. Begitu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kami tahu di mana rumah Sya'ban. Kalau kamu tahu, tolong antarkan saya ke rumah. Pergilah Rasulullah dengan beberapa orang sahabat. Di saat beliau melihat perjalanan yang begitu jauh, Rasulullah tercengang. Ya Allah, begini jauh Sya'ban pergi ke masjid. Kita kadang-kadang rumah di samping masjid, kentut di rumah, ke masjid bau, nggak datang juga. Yang datang kentut kita, orangnya nggak perlu mewakili dengan kentut saja. Ini jangan kita ngomong salat berjamaah nanti subuh tinggal orang 5 orang. Jangan. Makanya Nabi mengatakan pada seorang pemuda, kalau ingin hidupmu sukses, kalau ingin hidupmu senang, kalau ingin hidupmu disayang Allah, kerjakan 4. Yang pertama, jangan tinggal salat berjamaah. Yang kedua, jangan tinggalkan
lihat saja di hari Jumat ini minta maaf, jangan marah. Karena mulai sekarang begini, yang ngomong betul minta maaf, yang buat salah nggak perlu minta maaf. Karena begitu, Ustaz. Agar kalau kita ngomong-ngomong yang betul-betul minta maaf dulu. Takut yang dengar orang itu pulang nanti, ceramah itu. Semua yang dengar dia ada yang beres, karena dia orang beres. Apa yang dia semua tak benar, memang dia bukan orang benar. Asal ada penceramah menyampaikan ide A, B sampai Z yang berhubungan dengan tingkah laku dia, nggak beres ceramah hari ini. Karena dia orang beres. Coba kalau dia orang beres ceramah. Kenapa beres? Karena beres orangnya. Nggak benar ceramah berani. Asik ngomongin orang aja, asik obatin orang aja. Nggak betul ceramah. Kenapa nggak betul? Karena yang dengar orang betul. Coba orang betul yang dengar betul ceramah itu. Ini kira-kira yang hadir malam ini betul apa enggak? Dan curiga kita. Takut nanti pulang nggak betul ceramah. Nggak beres ceramah. Banyak yang datang orang nggak beres. Nggak. Ini minta maaf. Mereka minta maaf lagi tengok. Maka kita takut ngomong zaman sekarang. Tiba-tiba sudah datang orang ke bermasalah tahu habis. Karena saya sampai ada orang yang mau WA ini. Ada yang WhatsApp saya. Bukan ini, bukan model ini. Dulu. Apa katanya, Ustaz? Kalau ngomong hati-hati, Ustaz. Kalau hari Jumat harus keras-keras sekali ngomong. Bisa-bisa bermasalah nanti. Makin ditegur, makin keras saya ngomong. Makin ditegur, makin keras. Mengapa? Karena yang saya omongin tidak bersalahan dengan segala peraturan Allah. Yang saya omongin tidak bersalahan dengan peraturan negara. Kenapa hari ini benar kita omong pun salah, apalagi salah. Persis seperti hidup pada masa Luqmanul Hakim. Tahu Luqmanul Hakim bagaimana? Apa kata beliau kepada anaknya? Nah, kalau kamu mengerjakan sesuatu yang tidak melanggar dengan syariat Allah, teruskan. Jangan dengar cakap orangnya. Jangan dengar bicara orangnya. Benar kita kerjakan orang ngomong di luar, apalagi salahnya. Percayalah kamu nak, kalau benar kita buat orang akan ngomongin kita. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita buktikan. Luqman mengambillah satu keledai dalam apa itu kandangnya. Beliau keluarkan keledai bersama anaknya sambil berjalan. Tiba-tiba sampai di simpang jalan ada orang-orang sedang duduk-duduk. Kerjanya memang mengumpat tiap hari orang itu di simpang. Bukan simpang ini. Entah simpang mana nggak tahu. Pokoknya simpang di pinggiran ini. Ya, begitu Luqman sedang membawa keledai bersama anaknya, tiba-tiba orang yang duduk di simpang jalan ngomong, nengok. Cukup banget. Bodoh kali maksud dia. Kalau khutbah Jumat nggak lama, Pak Imam, maka enak bahasa Indonesia. Ini kalau model susah kita bahasa Indonesia semua. Takut yang datang orang Aceh semua. Tapi kita ngomong Indonesia yang dengar orang Aceh. Ya, bodoh kali ya. Keledai ada, nggak naik. Maunya diseret. Kata Luqman, nah, ada kodengan tadi orang itu ngomong. Ada ya. Sekarang bagaimana? Naik dua-dua. Dua-dua naik. Karena tadi waktu dibawa orang ngomong bodoh. Ada keledai nggak naik. Maunya diseret. Begitu dilihat naik dua-dua. Begitu naik dua-dua, jumpa lagi simpang jalan. Pokoknya bukan simpang inilah.
kita tahu ya. Begitu dia mendengar apa kata Luqman, ada pendengar. Tadi kita nyerek keledai dibilang bodoh. Sekarang kita naik dua-dua dibilang tak ada orang. Ada perasaan orang itu udah tahu keledai kecil naik lagi dua-dua, patah keledainya. Kata orang yang dulu di simpang jalan. Maka turunlah Luqmanul Hakim, naiklah anaknya dan dibawalah oleh Luqman. Tiba-tiba jumpa lagi simpang empat jalan, ini simpang tiga, simpang empat. Jumpa lagi ada yang ngomong, apa yang dibilangin orang itu? Memang anak tak ada pikiran. Udah tahu orang tuanya dah tua, disuruhnya lagi sama ayahnya suruh nyerek keledai. Dia naik di atas, tidak ada pikiran anak itu. Ada pikiran dia. Luqman ngomong lagi, ada koordinatnya. Halah semua kita ini. Halah semua. Adik ke mana ya? Turun kamu, ayah naik. Turun anak, naik ayah. Begitu jumpa lagi simpang empat jalan, orang ngomong lagi, memang orang tua kurang ajar. Kurang ajar orang tua. Udah tahu anaknya kecil disuruh lagi tarik sama anaknya. Gak ada pikiran orang tua itu. Kata Luqman, ada koordinatnya. Kau naik, orang itu marahin kau. Aku naik, dibilang kurang ajar. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul naik dua-dua jalan. Selama yang kita kerjakan tidak menyalahi syariat, lanjutkan. Yang saya katakan tadi apa? Sekarang zaman minta maaf, betul kita ngomong minta maaf juga. Benar kita ngomong minta maaf juga. Apa yang mau saya ngomong tadi? Sudah lupa saya. Kita tadi apa saya ngomong? Tidak. Orang yang merangkahi kakinya di atas bahu-bahu, lutut-lutut orang yang sedang berzikir. Lebih-lebih pada hari Jumat. Kadang-kadang dia berprinsip tidak boleh berdoa, tidak boleh berzikir. Haram hukumnya, bid'ah hukumnya. Yang melakukan bid'ah dolalah, yang mengerjakan dolalah neraka. Tak neraka mama dia. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Itu tadi. Tak sanggup beli begitu. Karena sikit-sikit neraka. Maka jangan marah mereka kalau Bapak Ibu kumpul di sini. Ngapain buat maulid? Marah orang itu. Semua masuk neraka yang datang malam ini mau. Nah, makanya ketika hari Jumat apa? Kata Allah, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Tidak layak, tidak patut, sepantasnya, lebih kurang maknanya. Mereka-mereka yang selesai mengerjakan ibadahnya, mereka duduk sebentar meminta kepada Allah. Maka di saat ada orang selesai salat, langsung berangkat malaikat menjerit, "Hai orang-orang sombong, apa kalian tak butuh lagi kepada Allah? Apakah kalian tak perlu lagi kepada Allah? Sungguh sombong kalian," kata malaikat. Kata saya dengan anak saya nanti. Maka saya bilang tadi kalau mau kenal bos iblis itu nanti kan. Nah, kalau mau kenal bos iblis, ini minta maaf lagi dengan marah. Lihat saja di hari Jumat. Di hari Jumat, siapa yang datang terlambat pulangnya cepat, datang terlambat, udah naik khatib di atas mimbar. Khatib sudah di atas mimbar, dia baru datang. Begitu selesai salat,
bos iblis. Bos. Ke pernah jumpa bos iblis? Ke pernah jumpa? Tak pernah. Tak pernah pergi rumah ya. Oh pernah. Maka rumah besok tengok siapa-siapa bos iblis. Jangan ke kawan. Itu yang Ustaz bilang kemarin, bos iblis datang. Jangan sama bos iblis. Oh bilang aku bos iblis. Yang datang terlambat, yang pulang cepat itu adalah kawan mereka. Kenapa? Rasulullah mengatakan apa? Coba Rasulullah mengatakan apa? Datang ke masjid cepat-cepat, pulang lambat-lambat, datang ke pajak lambat-lambat, pulang. Hari ini ke masjid lambat-lambat, pulang paling cepat. Ke pajak pergi cepat-cepat, pulang paling lambat. Tak percaya tanya sama suami ibu kalau nak tunggu ibu belanja. Gerakan yang pulang mahal di belanjanya. Kopi dan 2 gelas habis belum siap-siap. Yang dibeli adalah saya bekerja belanja 2 jam. Tak ngapain dipajang itu keliling belum siap-siap. Ada yang model suami model WhatsApp, kau pulang naik beca, asal kau lagi tunggu. Coba bayangkan. Maka orang-orang yang seperti itu ketika hadir ke masjid, ketika mereka datang ke masjid tidak merasa tenang, duduk di masjid tidak merasa nyaman, duduk di masjid tidak merasa damai. Itulah kata Nabi, hati orang munafik. Maka kalau ingin menjadi kita munafik, bagaimana ketika sedang duduk di masjid? Ada nggak rasa gelisah? Ada nggak rasa susah? Ada nggak rasa galau? Ingin cepat-cepat keluar dari masjid? Itu munafik orangnya. Namun bagaimana hati orang yang beriman? Ketika mereka datang ke masjid, hatinya merasa tenang, hatinya merasa sejuk, tidak ingin cepat-cepat tinggalin masjid. Itu hatinya orang beriman. Kalau begitu, hati orang yang beriman ketika di masjid bagaikan ikan di dalam air. Tapi hati orang-orang yang munafik ketika duduk di masjid bagaikan burung di dalam sangkar. Ini burung apa ikan Nabi? Alhamdulillah. Burung apa ikan apa burung? Kita tahu apa namanya kan? Ini yang datang malam ini burung apa ikan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan pulang sebelum saya pulang. Nanti ikan satu-satu hilang. Ceramah belum siap orang sudah hilang. Itu nggak kepingin lagi saya bukan dah ini kampung Buriah. Tanda. Tadi saja saya nggak dihormat oleh protokol. Hampir nggak jadi acara. Hormat bapak pelan, hormat bapak pelan, hormat ibu pelan. Bapak ibu semua disebut bapak ibu. Ini terakhir saya dapat. Nggak dapat juga. Apa aja protokol. Tapi tidak apa-apa. Ya, jadi pengalaman. Untung saya. Kalau orang lain jadi ceramah. Untung saya tetangga sebelah. Kota Lintang dan tetangga sebelah. Ya. Nah, Rasulullah sudah di dalam perjalanan menuju ke rumah siapa tadi? Ya, Sya'ban. Ketika Rasulullah melihat yang sangat jauh sekali, sampai, Rasulullah merasa sedih melihat kehidupan Sya'ban. Ketika beliau sampai di rumahnya Sya'ban dan beliau
Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai orang di dalam rumah ini, apakah ini rumah Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Apakah engkau istrinya Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Adakah Sya'ban di dalam rumahmu? Maka jawab istrinya, suamiku ya Rasulullah sudah meninggal. Coba bayangkan, Sya'ban tidak ke masjid lagi karena besar sakit suara. Enggak. Sya'ban tidak ke masjid lagi karena kita sudah mau meninggal, tak pergi ke masjid. Ya, hebatnya kita. Kita sudah mau mati, tak pergi juga. Sya'ban tidak ke masjid gara-gara meninggal. Enggak ke masjid karena meninggal. Kita sudah mau meninggal sekali lagi. Sekali lagi mati. Tak pergi juga ke masjid. Coba bayangkan mana lebih hebat kita dengan Sya'ban. Maka ketika itu istri Sya'ban berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di saat akhir-akhir hidup suamiku beliau berkata, mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih baru lagi? Mengapa tidak semuanya? Kata Sya'ban, mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih baru lagi? Mengapa tidak semuanya? Rupanya Rasulullah mengetahui apa tafsiran daripada itu. Maka Rasul berkata, bahagialah Sya'ban. Allah memperlihat semua amalannya, memperlihat semua pahalanya, perjalanannya dari rumah menuju ke masjid lebih jauh, lebih kurang 3 jam perjalanan. Maka di saat itu Allah nampakkan pahala daripada perjalanannya. Namun pahala tersebut merasa menyesal oleh Sya'ban sehingga dia berkata, mengapa tidak lebih jauh lagi? 3 jam perjalanan Allah ganti dengan pahala sehingga penyesalan datang di saat meninggal. Menyesal dua wili 3 jam. Bukan siapa yang sanggup begitu. Kita 3 jam naik mobil, kita 3 jam naik kereta. Siapa yang sanggup jalan kaki ke masjid 3 jam? Tidak ada. Tapi Sya'ban melewati batu yang besar, kerikil yang tajam, bukit yang tinggi. Beliau mendapati salat berjamaah bersama Rasul. Tapi di saat beliau meninggal, Allah perlihatkan pahala beliau. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian beliau berkata, ya Rasul, mengapa tidak lebih baru lagi? Karena di waktu itu musim dingin, beliau memakai baju jaket yang buruk di luar, yang cantik di dalam. Begitu sampai beliau di samping kota Madinah, di samping Masjid Nabawi, beliau melihat ada orang tua yang sedang menggigil kedinginan. Beliau merangkul dan membuka baju jaket yang di luar, beliau pakaikan kepada tubuh orang yang menggigil tadi. Yang beliau buka adalah baju yang tua, sedangkan baju yang cantik beliau pakaikan di dalam. Maka di saat itu Allah nampakkan semua. Maka jangan berkurang-kurang bersedekah. Jangan takut. Jangan merasa hari ini kemarin sudah saya kasih, hari ini kasih apa lagi? Kemarin saya dah nyumbang, ini nyumbang apa lagi? Kalau segini masyarakat yang saya tanya kepada Datuk, 1000 lebih kata masyarakat Kampung Duren. Saya rasa masjid ini sudah selesai. Coba bayangkan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Lebih banyak orang yang
mau baik. Apalagi memang modal tidak ada. Modal tidak ada. 2 jam di depan warung kopi modal mandiri. Mau minum uang tidak ada. Gak minum dah modal mandiri. Karena modal. Ngomong orang yang punya warung, bang masuk, gak apa-apa. Minum bang, gak haus. Apa gak haus wajah bibir-bibir dah kering. Rupanya modal tak ada modal. Tiba-tiba datang kawan secara jauh terlihat. Kawan dari datang menengok kita. Pas sekali ada simbolan di situ, ada yang bayar air. Dia pun melihat kawan. Pas sekali datang simbolan, udah ada yang bayar air. Yang ini anggap ke sana, yang sana anggap ke sini. Tidak ada yang bayar. Dua-dua datang modal. Oh, mampas sekali kau datang dari tadi haus aku. Tak ada yang bayar minum. Oh, belum minum? Belum. Udah besar. Yang datang pun datang modal. Yang nunggu lama pun ada modal. Pesan minum. 5 jam tak bangun-bangun di warung kopi. Yang sana tengok sini, nggak bayar. Yang sini tengok sana, tak keluar duit. Sana saling menengok. 5 jam di warung kopi, itu tandanya apa? Yang pertama kita bersifat kikir, yang kedua orang tidak ada. Orang tak mau kasih kepada kita. Coba kalau itu di warung kopi. Makanya coba bayangkan bagaimana hidup Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar seorang sahabat Nabi yang begitu beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ketika saat itu beliau dipanggil oleh Rasul untuk beliau bermusyawarah, dan Rasul bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, berapa yang kau ingin sumbangkan untuk agama Allah? Abu Bakar menjawab, seluruh harta yang ada padaku ya Rasul, aku sumbangkan untuk agama Allah. Tak ada jelek-jelek sahabat zaman dulu. Apa sedekah kita jelek-jelek? Sedekah jelek-jelek. Wah ibu. Ongkos parkir dipajak. Wah ibu. Ongkos bayar kencing di toilet. Wah ibu. Pergi hari Jumat. Wah ibu. Selesai taruh wah ibu dalam dong masjid. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Wah ibu sudah. Wah ibu. Memang saya bilang harga sedekah tak naik memang. Minyak naik terus sedekah naik. Ini bukan bilang itu malam ini. Karena ustaz-ustaz itu tak pikir sedekah. Tak pikir sedekah ustaz-ustaz. Coba tanya sama ustaz-ustaz. Kalau mengisi acara ada pikir sedekah? Tidak ada. Kenapa? Karena yang pikir pada dia. Ustaz ada pikir sedekah. Dikasih ambil. Nggak dikasih tunggu. Susah. Ada pikir, tak pikir. Panitia yang pikir. Ustaz ada pikir sedekah. Maka harga sedekah dari 1.000 kopek 1.000 asal pengumuman kas masjid sedekah ada kopek. 1.000 kopek. Memang begitu. Orang-orang sedekah apa itu? Majukah Abu Bakar seperti itu? Tidak. Maka lihat Abu Bakar bagaimana. Berapa yang kau sumbangkan untuk agama Allah Abu Bakar? Semuanya ya Rasul. Hai Abu Bakar, berkatubah kepada Allah.
Asal dia kamar aduh bapak itu. Bapak saya kenapa? Tahu saya pengadaan Abu Bakar rumah. Datuk dia sama masyarakat. Gara-gara orang PLT. Tapi coba kita azan berkumandang di masjid, azan berkumandang di madrasah. Ada yang beda? Tapi coba PLT, besok Bapak Ibu ambil PLT jam 8 pagi, subuh datang. Kata kawannya, aku cepat datang, malas pagi. Padahal kantor jam 8, tapi subuh dah dapat di kantor pos. Dan dia, nanti bagi PLT. Bukan ada ini. Nggak ada pikir-pikir corona lagi, nggak ada pikir-pikir COVID-19 lagi. Padahal dibuat di situ apa? Jaga jarak, begitu anti gas, ada jaga jarak. Begitu ambil PLT, ada jaga jarak. Kok corona pulang dia ada. Tapi begitu ada acara, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Begitu ambil PKH, ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka di saat itu Abu Bakar menyerahkan semua hartanya kepada agama Allah. Di saat itu Abu Bakar pulang ke rumah, tidak ada lagi harta pada dirinya, yang ada hanyalah dirinya sendiri. Di saat itu berkumandanglah azan. Di saat azan berkumandang di Masjid Nabawi, ketika itu Abu Bakar menangis. Tiba-tiba datang anak beliau, wahai ayahanda, kenapa kau menangis? Bukan gara-gara menangis Abu Bakar karena harta sudah habis. Bukan menangis Abu Bakar karena menyesal harta sudah diinfakkan. Bukan, tapi menangisnya Abu Bakar, ya Allah, bisakah aku salat di belakang Rasul? Itu yang membuat Abu Bakar menangis. Bukan menyesal harta sudah habis, bukan gara-gara harta dia tidak miliki lagi, tapi bisakah aku salat berjamaah di belakang Rasul? Kemudian waktu itu azan berkumandang, tidak lama kemudian kawan juga berkumandang, dan barisan saf sudah berdiri. Rasulullah memimpin salat berjamaah. Abu Bakar menangis yang sangat keras. Diambillah kain oleh anaknya dan larilah Abu Bakar ke masjid sambil berkata, Alhamdulillah, 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 sampai ke masjid. Di waktu itu posisi Rasulullah bersama jamaah sedang rukuk, menahan oleh malaikat Jibril. Jangan bangun dulu. Abu Bakar sedang lari menuju kemari. Begitu Abu Bakar sampai ke dalam saf, Allahu Akbar, langsung beliau rukuk. Maka di waktu itu Jibril berkata, baca olehmu Muhammad, Sami'allahu liman hamidah. Itu sebabnya adanya Sami'allahu liman hamidah di dalam salat, karena Allah memuji Abu Bakar. Allah memuji Abu Bakar. Ketika Abu Bakar lari di dalam salat sambil berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa beliau memuji Allah? Saking senangnya, saking gembiranya bisa salat di belakang Rasulullah. Ketika itu maka Jibril menahan punggung Rasulullah, jangan bangun dulu. Makanya dalam hukum fikih, kalau kita terlambat berjamaah, tiba-tiba imamnya sudah rukuk, kita masuk. Begitu masuk, Allahu Akbar, sempat rukuk bersama imam, kira-kira tumakninah tercapai, tumakninah sempurna, maka terhitunglah satu rakaat. Ini kadang-kadang enggak. Bagaimana juga Allahu Akbar, begitu mau rukuk imam bangun.
kebetulan di samping saya orangnya belum takbir. Di samping saya orangnya belum takbir. Ini sedikit saya kasih bayangan. Jangan nanti sampai ke situ nggak paham. Masa tua-tua pada apa-apa? Dan tua-tua akan bergerak, berjuang hebat. Kebetulan di saat itu ada orang di samping saya takbiratul ihram. Di samping orang takbiratul ihram, ya, belum takbir. Ini orang yang belum takbir, dia nunggu imam bangun. Kadang-kadang model-model kita begitu, nggak takbir dulu, tunggu imam bangun berdiri dulu, baru takbir. Ada takut nanti nggak tahu lagi kemana posisi. Ini rukuk apa sujud? Sujud, bukan rukuk. Ada rukuk sujud, rupanya sujud. Ada apa begitu? Tunggu imam bangun. Ada yang model begini. Begitu dia berdiri, tiba-tiba di samping orang itu ada orang, satu orang lagi langsung takbir. Allahu Akbar. Kira-kira saya tanya dulu, ini orang yang takbir di sebelah saya dihalau oleh orang yang belum takbir, yang sebelah ini orang dah pada salat. Ini belum takbir, masih nunggu itu imam, ini langsung takbir. Ini saya belum takbir. Kira-kira ini dapat tak pahala jamaah? Halo, bagaimana? Jangan dia sekali kita berceramah. Jawabannya apa? Tidak. Mengapa tidak? Karena sasarannya di waktu itu putus. Kenapa putus? Diisi oleh orang yang belum bertakbir di masa itu, dan dia di sebelah telah bertakbir, maka antara dia dengan jarak orang yang di sebelah sana tidak tersambung. Kenapa tak tersambung? Ditutup oleh orang yang belum takbir. Makanya mengapa imam selesai qamat berkata sah, lurus dan rapat, sedangkan dia berdiri tidak merapat sama orang yang sudah takbir, malah merapat sama orang yang belum takbir. Berarti orang yang di sebelah belum salat malah nunggu imam berdiri baru dia takbir. Yang di sebelah sini malah sudah takbir, langsung mengikut salat berjamaah. Di sebelah sini saya belum takbir, maka putuslah sah salatnya dan tidak mendapati salat berjamaah. Sah salatnya rusak, sah pahala jamaahnya tidak dapat. Satu masalah. Masalah yang kedua, ini saya yang mengalami sendiri. Begitu saya masuk, ini lari sama-sama, saya nggak lari, dia lari dengan salah saya. Dia lari sendiri. Entah paling tidak nggak tahu, saya jalan biasa. Begitu dia lari, imam pas waktu itu rukuk. Saya pun heran dengan imam, asal dah salat sir cukup cepat. Salat zuhur cukup cepat. Salat asar paling cepat. Salat maghrib cukup lama. Isya lebih lama lagi. Subuh paling lama lagi. Asar dan zuhur cukup cepat. Asar paling cepat. Sampai-sampai kita waladhdallin, dia rukuk, kita rukuk, dia rukuk. Leput, ya ini maju, notek, pilih atas, pilih maju. Hanya ketemu antara kita dengan imam. Itu tidak semua imam begitu. Imam di pinggir langit sana. Saya pernah bilang kampung ini, ada berapa apa-apa lagi. Ya, dah. Pada saat saya masuk ke dalam saf, tiba-tiba datang bapak itu. Saya langsung Allahu Akbar. Dia juga Allahu Akbar. Sama-sama takbir. Sama-sama. Karena imam posisinya sudah rukuk, saya begitu turun Allah. Baru begini imamnya bangun. Allah. Yang begini
warahmatullahi. Dapat dia berubah agamanya dan bayar. Maksudnya hancur lagi itu. Ya kan? Yang lebih bahayanya apa? Saya ditegur habis salat. Ustaz, ada apa? Kayaknya Ustaz tambah rakaat. Dibedanya tambah rakaat. Dia akan cukup rakaat dalam diri. Coba dibedanya saya tambah rakaat. Ustaz salah sembahyang aku. Kayaknya silap Ustaz. Kenapa silap? Tadi kan sama-sama ruku. Iya saja, tapi saya lagi ruku. Kenapa tak ruku? Karena imam dah ngomong nggak boleh ruku lagi. Oh nggak boleh begitu Ustaz. Kita ruku terus Fatihah sudah selesai. Oh, jadi Ustaz kan cukup rakaat. Oh tambah rakaat. Ustaz tambah rakaat itu nggak sah salah Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Dalam hati saya memang betul-betul kumur. Dalam hati saya benar tidak tahu dosa. Mana hati Ustaz? Ayo Ustaz, tapi sikit. Dalam hati saya memang betul-betul kumur kamu. Apa? Dia yang cukup rakaat, saya yang disalahkan. Mengapa? Karena dalam hukum fikih apabila imam sudah membaca ayat, misalnya begini, minadillahi wan nas, kita masuk Allahu Akbar, masih ada jeda waktu hanya sedikit, sempat membaca Fatihah hanya bismillah, wajib baca. Walaupun hanya tok bismillah sempat baca, begitu selesai kita baca bismillah, imam langsung rukuk Allah Akbar. Jangan selesaikan Fatihah lagi, rukuk terus. Langsung rukuk. Begitu rukuk bagaimana tentu dapat satu rakaat. Lalu bukan begitu, kalau rukuk baca sampai imam sudah sujud. Imam sudah sujud, dia baru waladhdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah bangun rakaat pertama, dia baru sujud kedua. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, kalau begitu pada sembahyangnya sah tidak? Sembahyangnya sah. Jadi bagaimana? Pahala jamaahnya tidak dapat. Pahala jamaahnya tidak dapat. Mengapa? Karena tidak mengikut imam. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kapan terjadinya bacaan Sami Allah liman hamidah dalam sembahyang? Ketika Abu Bakar terlambat, di waktu itulah mulanya Sami Allah. Ketika itu Allah memuji Sami Allah, mendengar oleh Allah, liman bagi siapa? Hamidah, yang memuji dia Allah. Siapa yang memuji Allah? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar memuji? Saking senangnya bisa salat berjamaah di belakang Rasul. Sehingga Jibril berkata, Muhammad baca olehmu Sami Allah. Untuk apa Sami Allah dibaca? Allah memuji Abu Bakar. Kalau begitu, semua kita yang kembali kepada Allah akan menyesal. Itu tadi saya bilangkan. Yang nyambung masih. Kek yang
kecuali Allah. Sekarang saya tanya, mulai kita masuk ceramah, Allah itu yang mana? Yang pertama Rasulullah sampaikan kepada umat adalah tauhid. Berapa lama Rasulullah di Mekah? Selama 13 tahun. Apa yang disampaikan Rasul di Mekah? Tidak ada lain, hanyalah mengenalkan Tuhan kepada penduduk Mekah. Kalau begitu, lama sekali Ustaz. 13 tahun menyampaikan tauhid di Mekah, sangat lama. Benar. Artinya apa? Memahami tauhid bukan waktu yang singkat. Memahami tauhid bukan waktu yang pendek. Malah orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan maka tidak sempurna ibadahnya. Coba lihat rukun Islam yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Jangan sibuk berangkat haji kalau ilmu tauhidnya belum beres. Ini enggak sibuk tabung haji, jual tanah, tabung haji, jual ruko, tabung haji, jual lembu, tabung haji, ngaji tauhid, enggak ada waktu. Padahal yang disuruh kenal pertama siapa? Allah. La tasihhu ibadatu illa bima'rifah. Tidak sah ibadah apabila yang menyembah tidak mengenal siapa yang disembah. Siapa yang kita sembah selama ini? Allah. Siapa itu Allah? Yang menjadikan langit, bukan itu jawaban. Yang menjadikan bumi, yang langit aja bukan, apalagi bumi, kan bukan Tuhan. Jadi siapa Tuhan itu? Tuhan itu Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Ibu yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, siapa ibu? Apa sudah mati semua ibu? Takut juga kita ngomong orang mati ini. Jangan dulu, nanti ibu bilang saya orang mati yang begitu. Saya tanya dulu, aduh, masih menyambung ibu? Ini baru ceramah ibu, ini ilmu saya berikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, nah, yang kita sembah adalah Allah. Allah adalah satu nama yang letak namanya pada satu zat, yang zatnya tidak berbahan, zatnya tidak berbentuk, zatnya tidak bermodel. Karena tidak berbahan maka tidak butuh kepada tukang. Karena zatnya tidak berbahan maka tidak perlu kepada tempat. Zatnya tidak berbahan maka tidak butuh kepada posisi. Kenapa masjid ini perlu tukang? Karena masjid dibangun dengan bahan. Yang mana bahannya semen, mana bahannya besi, mana bahannya pasir, mana bahannya kerikil, mana bahannya ingat sendiri. Baiklah. Nah, ketika bahannya sudah ada, ketika itu butuh kepada tukang, di sana tukang sudah datang, tukang bertanya, kapan masjid ingin dibangun? Jawab panitia pembangunan, tanggal sekian, hari sekian, kami ingin meletakkan batu pertama. Bagi berwaktu. Kenapa berwaktu? Karena ada tukang. Kenapa perlu tukang? Karena bahannya ada. Coba kalau bahannya tidak ada, perlu tukang. Ibu buat rumah, bahan rumah tidak ada. Ada ibu pakai tukang. Dengan sudah ibu bahan tidak ada, pakai tukang. Kapan kita perlu tukang? Di saat sudah ada
Tuhan kita bagaimana? Tuhan kita itu bagaimana? Kalau kita menjawab Tuhan bagaimana, besok tahu kita menjawab, oh Tuhan kita warnanya putih, Tuhan kita warnanya bersahaya, Tuhannya besar. Itu semua adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau begitu yang benar bagaimana? Tidak ada orang yang mengetahui hakikat Tuhan itu bagaimana kecuali Tuhan itu sendiri. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Yang mengatakannya adalah Allah. Di mana Allah katakan dalam surat Muhammad? Dalam surat Muhammad Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah adalah Allah. Maka timbul pertanyaan, siapa itu Allah? Aduh, kembali tengok dari situ. Ini lawan, itu lawan, ini lawan. Hanya ada yang aneh-aneh, sibuk semua. Asal datang, yang agak-agak sibuk. Kita tadi duduk tengok-tengok. Begitu datangnya ada dah sibuk. Mana-mana boleh. Okey, aku ingat kampung yang mana. Nah, kalau begitu siapa itu Allah? Ingat, Allah adalah satu zat yang wajib ada. Allah adalah satu zat yang wajib ada, yang mustahak untuk disembah. Allah adalah zat yang wajib ada karena ada. Ada tidak bersifat dengan tiada. Ada bukan menunggu tiada. Ada Allah karena ada. Ada Allah bukan karena hilang tiada. Ada Allah bukan sedang menunggu tiada. Dengar ibu, Allah ada karena mana dengar? Tak dengar. Coba kalau PLT kadang-kadang asal ngaji kadang-kadang hidup. Memang cukup ya haji dalam tubuh memang. Maka sesekali rupiah ini saja. Kadang-kadang haji dalam badan, biar hilang syaitan di tubuh sesekali rupiah. Apa terbang-terbang kita berrupiah. Ya, nah Allah
Allah wajib, mustahil, tiada harus. Kalau ada lagi wajib ada, harus ada lagi. Allah wajib ada, mustahil dia harus menjadikan dan meniadakan. Boleh menjadikan, boleh tidak meniadakan. Sedangkan kita wajib berubah. Setiap yang berubah mustahil kekal. Setiap yang mustahil kekal boleh ada, boleh tidak. Ulang sekali lagi. Kalau nggak dapat malam ini nggak pulang. Makanya kalau saya ajar tauhid, ya nggak bisa berdiri sebelah kaki. Walaupun dah umur 70 berdiri juga sebelah kaki. Maka murid-murid saya ada dari umur 5 tahun, anak-anak umur 5 tahun sampai anak-anak umur 80 tahun. Anak-anak sini ibu kan, anak-anak. Maka ibu sudah tadi karena sudah jadi ibu. Ya, dari umur anak-anak umur 5 tahun belajar tauhid sampai anak-anak umur 80 tahun masih hafal sujud. Umur 80 tahun masih hafal sujud tidak. Wujud ada Allah, mustahil tiada. Tidak sedia Allah, mustahil berubah. Masih hafal Allah. Masih hafal itu. Coba bayangkan umur 80 hafal sifat Allah. Ibu-ibu sudah hafal sifat Allah. Ibu-ibu sudah hafal sifat Allah. Belum. Udah berapa umur? Alhamdulillah. Tunggu saja nanti marah buka datang. Tunggu marah buka. Kalau begitu bagaimana? Allah adalah wajib ada, mustahil pada, boleh menjadikan, boleh tidak menjadikan. Sedangkan kita wajib berubah-ubah, mustahil kekal, boleh ada, boleh tidak. Kalau begitu berbeda ada Allah dengan ada kita. Allah ada li dzati, kita ada li ijadi. Apa itu li ijadi? Kita ada karena dijadikan Allah. Maka oleh karena itu 13 tahun Rasulullah di Mekah menyampaikan tauhid kepada segala umat di masa itu. Maka sebelum adanya Rasul, maka di zaman itu belum berlaku syariat. Rasul belum diutuskan, syariat belum berlaku. Maka siapa saja yang meninggal di masa itu, Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azab mereka itu apabila belum kami utuskan ke mereka itu Rasul. Kalau begitu, mak Nabi, ayah Nabi, kapan meninggal? Sudah diangkatkah Muhammad menjadi Rasul? Jawabannya belum. Muhammad belum diangkat jadi Rasul, tapi mak Nabi sudah duluan meninggal. Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, tapi ayah Nabi sudah duluan meninggal. Adakah Rasul di masa mak Nabi dan ayah Nabi? Jawabannya tidak. Kalau tidak ada Rasul di masa mak dan ayah Nabi, maka disebut masa itu adalah Ahlul Fitrah. Apa itu Ahlul Fitrah? Zaman tidak berlaku syariat, zaman tidak berlaku hukum. Satu yang tidak boleh dikerjakan, menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Yang lain silahkan kerjakan. Tidak Allah azab. Siapa yang mengatakan tidak Allah azab? Allah sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ketika Rasul belum diutuskan, maka belum berlaku syariat di masa itu. Kalau memang belum berlaku syariat, siapa saja yang meninggal di waktu itu, siapa saja yang wafat di waktu itu, tidak Allah siksa mereka. Maka berbedalah dengan paham-paham orang yang mengatakan mak Nabi dalam neraka, ayah Nabi di dalam neraka. Padahal mak dan ayah Nabi tidak disiksa Allah. Malah dengan sembarangan berbicara tentang keluarga Nabi
Jangan sembarang mengejek-ejek akan keluarga Nabi. Jangan sembarangan kita menghina keluarga Nabi. Karena besok di akhirat yang kita ikut, yang kita cari adalah Nabi. Nabi ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, bukan Khadijah duluan yang beliau cari, bukan sahabat duluan yang beliau tanya, tapi yang beliau cari duluan adalah umatnya. Coba bayangkan kalau hari ini kita sebagai umat tidak pernah ingat kepada Nabi, kita hina keluarga Nabi, kita ejek keluarga Nabi, padahal Nabi di akhirat yang dicari pertama bukan Ummi Khadijah. Padahal Ummi Khadijah, Ummi istri beliau yang paling cinta kepada beliau, bukan hanya habis hartanya untuk agama Allah, nyawanya pun dikorbankan oleh Khadijah. Apa kata Ummi Khadijah? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku mati dan engkau butuh jembatan untuk melewati sungai, aku rela kuburanku kau korek, engkau ambil tulang belulangku, engkau jadikan sebagai dinding supaya engkau bisa melewati sungai untuk menyampaikan agama Allah. Coba bayangkan Ummi Khadijah, istri Rasulullah, adakah seperti istri kita? Khadijah banyak nama, tapi tak seperti Khadijah. Pulang kita hujan-hujan, begitu sampai ke pintu rumah, langsung berdiri Khadijah di depan pintu sampai pinggang. Baru pulang. Hujan-hujan keluar, tidak tahu petir, tidak tahu sakit baru merengek-rengek di rumah, di luar aja berada. Kita baru di pintu belum masuk. Di sini tidak ada begitu, jangan tak pikir senjata, tidak ada. Ini yang saya bilang perempuan di pinggir langit. Perempuan di pinggir langit, entah di mana kamu dah tahu. Hujan-hujan keluar, petir-petir keluar, tak tahu sampai tak sahabat baru pulang. Suami baru pulang, belum disambut dengan wajah yang manis, sudah direpeti. Kalau menurut suami yang keras, mana ada lagi bergerak apa? Balik setiu kereta, engkol kereta berangkat lagi. Merepet juga, hujan-hujan pergi, dan ekor petir, lebih ekor petir dalam rumah, lebih petir di luar rumah. Jawab suami tadi, lebih ngeri petir dalam rumah daripada petir di luar rumah. Karena model istri kita, minta maaf saya bilang, model istri kita seperti model radio dulu. Tahu model radio? Coba boleh siapa ada radio zaman dulu, ada radio? Coba tengok radio, pernah dia dengar ngomong kita? Radio, kita itu radio, siaran FM atau Cina menyanyi. Pernah radionya dengar kita cakap? Dia dulu aku mau cakap, nggak mau dengar dia cakap. Maka jumpa istri model radio. Istri kita istri model radio. Ini bukan istri kampung ini dengan saya. Ini saya kasih contoh. Istri kampung ini baik-baik, bagus-bagus, salehah. Asal pulang suami, tanya kok pulang apa-apa, jangan salehah di sini. Asal pulang tengok di kanan, kosong, mesti pakai lagi pulang dulu. Asal. Nah, ada istri sini yang bilang tu suami, babi, kau ada? Anjing, kau ada? Dah ada otak, kau ada? Dah ada monyet kau? Mampus kau? Ada bilang tu suami begitu? Dah ada, bahkan saya bilang salehah. Bagus-bagus. Satu cuma jangan macam-macam sama istri. Apa? Jangan kawin lagi. Bahkan suami sekarang ekor istri. Begitu makoy pikir dulu. Ini kalau ketahuan istri pertama harus satu. Kepingin, tapi takut. Kepingin. Makanya kalau ditanya Nabi besok, engkau mampu, ya Rasulullah. Ada menjalankan sunnahku, apa ya Rasulullah? Ada kawin dua. Nggak berani ya Rasulullah. Sama siapa kalau berani? Sama biniku ya Rasul. Aku baru cakap ya Rasul. Berencana baru bilang.
Aku bilang baru bilang rencana, Allah. Jangan mau kawin lagi. Belum habis pernikahan langsung tidak pernah berpisah dia. Di atasnya di atas kandang baju cerang. Bapak yang mana potong? Atas apa bawah? Atas bawah dia. Maksud bawah kaki itu. Coba abang ulang lagi yang tadi bang. Abang mau apa tadi? Abang kawin lagi. Yang mana orangnya? Yang bisa di atasnya cerang. Kapal kena abang. Coba abang yang terus. Malam ini selesaikan bang. Yang mana mau abang putus? Putus atas atau putus bawah? Cerang. Kenapa? Maka hari ini banyak suami-suami ketemu istri. Banyak suami-suami ketemu istri. Bukan istri kampung ini ya. Bisa bilang lagi. Kampung ini tenang-tenang. Baik-baik semuanya. Baik-baik semua. Pokoknya asal kurang uang belanja langsung merepek. Nah ya. Saking baiknya tadi. Nah, kalau begitu bagaimana pengorbanan Ummi Khadijah? Ummi Khadijah sampai tulang-tulangnya engkau korek ya Rasulullah, engkau jadikan sebagai jembatan supaya engkau bisa lewat untuk menyampaikan dakwah agama Allah. Sampai segitunya Ummi Khadijah membela Rasulullah, mencintai Rasulullah. Maka Rasulullah yang pertama dicari di hari kiamat siapa? Yang pertama Rasulullah tanya pada hari kiamat siapa? Yang pertama Rasulullah bantu pada hari kiamat siapa? Tidak ada lain, hanya Rasul tanya dan Rasul cari adalah umat. Kemana umatku? Kemana umatku? Gelisah Rasulullah, bingung Rasulullah. Rasul menghabiskan tenaga bukan hanya di dunia. Rasul menghabiskan energi bukan hanya di dunia, tapi Rasul menghabiskan energi sampai ke akhirat. Rasul tak akan mau masuk surga kalau belum umatnya semua pada Rasul. Begitu cintanya Rasul kepada kita, begitu sayangnya Rasul kepada kita, sampai-sampai kita berani membuat Rasul malu di hadapan Allah. Sampainya kita membuat Rasul menangis di hadapan Allah. Hari ini banyak umat-umat Rasul yang tidak malu lagi di hadapan orang umum. Mereka rela berjoget-joget di HP. Mereka rela berdari-dari di HP bersama laki-laki. Apakah begitu yang diajarkan Rasulullah? Apakah begitu yang disampaikan Rasulullah? Kita hendak memikirkan lagi bagaimana kehidupan Rasulullah ketika beliau di hadapan mahkamah Allah. Allah akan tanya kepada Muhammad, adakah kau ajarkan Muhammad umatmu? Adakah kau sampaikan Muhammad umatmu? Mengapa mereka berani mendurhakakan diriku semasa dunia? Kata Allah kepada Nabi, coba bayangkan. Maka kita sebagai umat jaga arwah Rasulullah. Rasulullah bukan hanya menghabiskan harta, tetapi nyawa beliau, tenaga beliau, energi beliau untuk apa? Supaya umat itu tahu agama, supaya umat tahu iman, supaya umat tahu Islam apa. Tapi kita hari ini kita buat Rasulullah seperti kita tak punya Rasul. Kita buat Rasulullah merasa malu kepada Allah. Maka mari dengan maulid yang kita buat malam ini, kita sudah menjadi orang baik, jadikan diri lebih baik lagi. Kita sudah menjadi orang yang taat, jadikan diri sebagai orang yang lebih taat lagi. Jangan nanti di akhir kita mencari Rasul kemana Rasul kemana Rasul. Tidak ada Nabi di masa itu yang mampu memberi pertolongan kepada kita melainkan Rasulullah. Maka kuncinya adalah kalau dengan hidup kita bahagia di akhirat. Yang pertama, cari ridha Allah. Yang kedua, cari ridha Rasulullah. Yang ketiga, cari ridha guru. Guru ingat jasanya, ingat jasa guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang mengajarkan satu huruf kepada
Mereka sudah berpulang ke rahmat Allah. Mereka sudah tidak ada lagi di sini bersama kita. Kirimkan makanan kepada beliau, kirimkan minum kepada beliau. Jangan seperti orang-orang yang meyakini jangan habisin makanan di malam Jumat, sisain makanan di kosmos, sisain ikan di bawah meja. Kenapa? Nanti atuk pulang. Kalau atuk pulang bagaimana? Atuk makanan di kosmos dia. Ini yang menghadirkan kita. Orang mati pulang ke rumah kita makan nasi kosmos. Orang mati pulang ke rumah kita makan ikan di bawah sangit. Maka zaman dulu pernah saya ketahuan, saya lihat orang-orang di sini, di kampung ini banyak. Orang saya lihat asadah malam Jumat, makanan jangan dihabisi, ikan jangan dimakan semua. Kenapa? Sisain bagi arwah yang akan pulang sebentar lagi. Ya, beneran masa arwah makan nasi? Masa arwah makan ikan? Ketika saya telusuri apa? Rupanya yang ngomong bodoh. Maksud tinggalin makan, maksud tinggalin ikan. Di malam Jumat itu berbanyaklah doa dan baca Quran. Kirimkan kepada arwah yang pulang di malam tersebut. Maka segala arwah pulang ke rumah anak-anaknya, mengharap bantuan anak, mengharap akan doa kepada anak, mengharap akan bacaan Quran anak. Maka orang-orang yang sudah meninggal senantiasa mengharap akan bantuan dan doa kepada anak yang soleh. Maka kita punya orang tua tak pernah kita kirimi doa. Salah satu anak yang durhaka tidak pernah mengirimkan doa ke orang tua sehari semalam 5 kali. Tidak usah banyak, 5 kali saja sehari semalam kita doakan. Mudah-mudahan beliau di sana senang. Makanya kita bersibuk diri dengan Allah, bersibuk diri dengan Rasulullah, dan kita lupakan orang tua kita di alam kubur. Apalagi model-model tak boleh doakan lagi, tak boleh ziarah lagi, tak boleh datang lagi. Biarkan mereka seperti itu paham kita, tetap kirimin doa, tetap ziarahi mereka. Dan ingat, jangan pernah cabut rumput yang ada di kubur. Kenapa jangan? Karena semua rumput-rumput itu berzikir, bertasbih, dan dapat meringankan siksa ahli kubur. Kadang-kadang waktu sekali, setahun sekali, botak kuburan, datang cangkul, datang stroke, datang simso, datang pemotong rumput, habis semuanya bersih. Tidak ada lagi rumput di atas kuburan. Padahal rumput yang tumbuh di atas kuburan itu berzikir dan pahalanya untuk ahli kubur. Kalau begitu, batu-batu yang kita taruh di atas kuburan, batu itu juga berzikir. Adapun pohon yang kita pecah di atas kuburan, pohon itu juga berzikir. Dengan zikir makhluk Allah di atas kuburan, maka Allah meringankan siksaan ahli kubur. Maka kita pahami kalau kita sayang kepada mereka. Dan anak yang soleh tidak pernah tinggalkan doa kepada kedua orang tuanya. Apa doa yang mereka minta kepada orang tuanya? Karena doa yang mereka kirim itu menyenangkan hati mereka. Jadikan orang tua kaya di alam kubur. Jangan jadikan orang tua itu sedih gara-gara tingkah laku kita di dunia. Mudah-mudahan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbuat akhlak baik kepada guru, dan mengharap akan kasih sayang kedua orang tua. Insya Allah hidupnya akan senang di dunia dan di akhirat. Doa yang diminta oleh anak untuk orang tua supaya orang tua menjadi orang tua yang kaya di alam kubur, yaitu doa. Mari sama-sama kita berdoa supaya orang tua kita senang dan kaya di alam kubur. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi 'abdahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
بالصالحات أعمالنا وتوفنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا لقرباتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. صلى الله